Halo, selamat pagi sahabat Kacang Emul semua. Berjumpa lagi dengan Edilim dari Daihatsu Bojonegoro. Pada pagi hari ini Edilim akan membahas tentang mengenai kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh mobil baru Rocky tipe M dengan mesin 1200 3 silinder. Sebelum saya bahas kelebihan dan juga kekurangannya, jangan lupa untuk teman-teman sahabat Emul yang baru masuk ke channel Kacang Emul untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya konten Kacang Emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat edukasi di seputar dunia otomotif buat Anda semua. Untuk informasi pembelian mobil baru atau mau tuker tambah mobil lama Anda, silahkan hubungin Edilim di 0821 3253 1986. Kami juga melayani sale after service seperti body repair, body painting, klaim asuransi mobil, dan juga pemasangan aksesoris mobil lainnya. Sebelum saya bahas tentang mobil baru ini, ya, untuk varian 1200 memang ini adalah varian yang standar ya, yang paling murah, yaitu harganya manual mobil ini adalah di 217.700.000 rupiah, yang mana harga ini saya update per 1 April tahun 2022. Sedangkan yang CVT di 235.600.000 rupiah. Dan warna mobil ini hanya ada 3 warna, black, silver, dan juga grey ya. Nah, tapi bagi Anda mungkin yang nyari warna yellow, icy white, ada di 1,X ya, 1,2X ya. Dan juga yang ADS kita warna hitam, silver, grey, yellow, dan juga icy white, kita ada di 1,2X ADS namanya. Jadi bagi Anda yang beli mobil ini warnanya hanya ada 3 ya, hitam, silver, dan juga grey. Nah, selanjutnya kita akan bahas setelah harga, kita bahas dari spesifikasi yang ada di mobil Rocky ini ya. Karena yang pastinya sahabat Emil semua akan pasti bertanya-tanya nih tentang spesifikasi dari mobil baru New Rocky tahun 2022. Nah, untuk spesifikasinya tipe M ini panjangnya di 4030 mm ya. Dan juga lebar dari mobil ini adalah di 1710 mm, sedangkan untuk tingginya di 1635 mm. Untuk jarak sumber roda mobil ini ya, jarak sumber rodanya di 2525 mm. Dan juga untuk jarak pijak roda depan atau belakang di 1475 per 1470. Dan untuk tinggi ya dari tanah mobil ini di sini di 200 mm ya. Jadi tinggi, jadi aman buat Anda kalau semi touring ya. Dan juga mobil ini kapasitasnya 5 penumpang ya. Untuk mobil ini performanya radius putarannya di 4,9 meter untuk radius putarannya. Beda dengan untuk yang 1000 cc ya, di sini sampai 5,1. Nah, yang mana mobil ini dia menggunakan mesin 1200 dengan 3 silinder, kode mesinnya WAFE ya. Yang mana berapa sih untuk tenaga maksimum yang dihasilkan mobil ini? Tenaga maksimum yang dihasilkan mobil ini dia ialah 88 ya, 4 PS dengan radius putaran 6000 rpm. Sedangkan torsi yang dihasilkan mobil ini adalah 11,5 kgm dengan radius putaran 4500 rpm. Nah, untuk sistem mengemudinya dia sama, kita menggunakan Pinion Electric Power Steering. Dan untuk suspensinya depan belakang menggunakan McPherson dan juga atau torsin beam ya. Ya, jadi ini memang nggak ada perbedaan antara 1000 cc dan juga 1200 untuk bagian suspensi dan remnya. Untuk bannya sendiri memang ada perbedaan ya. Untuk yang tipe M ini dia menggunakan steel 16 inci dengan plus wheel cap ya. Yang mana untuk alloy wheel 16 inci untuk yang tipe X, jadi lebih tinggi. Sedangkan untuk yang 1000 cc dia menggunakan 17 inci.
ya. Jadi kekurangannya memang ini adalah paling pendek untuk peleknya ya, 16 inci. Dan ukuran bannya di sini dia sama di 205/65 dengan ring 16 antara tipe X dan juga tipe M. Dan untuk yang tipe R memang dia lebih besar, yaitu di 205/60 dengan ring 17. Jadi ringnya lebih besar dari ring 17 ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai spesifikasi sudah, warnanya juga sudah. Nanti kita akan memberikan informasi mengenai mobil dari segi keamanan ya. Untuk keamanan mobil ini memang untuk tipe M di sini sudah dilengkapi oleh ABS dan juga EBD mobil ini. Tapi kekurangan dari mobil ini manual ya, belum ada FSC, HSA dan juga Advanced Safety Assist atau kita kenal dengan ASA ya. Ini mungkin menjadi kekurangan di sini ya, di sana diberikan dari segi ABS dan juga EBD-nya aja. Nah, selanjutnya kita akan bahas dari mulai eksterior dan juga interior yang dimiliki dari mobil baru new Oki tipe M tahun 2022. Nah, kalau kita bahas dari segi eksteriornya, ayo kita bahas mulai dari eksterior ya. Yang mana mobil ini di bagian atas ya belum ada terdapat roof rail, dan ini bisa jadi kekurangan tapi menjadi kelebihan bagi Anda mungkin yang memberikan roof rail biar lebih kokoh. Karena memang ini adalah sebagai mobil SUV ya. Selanjutnya di sini ada wiper 2. Nah, untuk bagian depan memang kekurangan di sini adalah belum terdapat warna fog lamp. Untuk grillnya di sini menggunakan hitam dop ya. Jadi di sini untuk layout dari lampunya, kita coba lihat lampunya. Apakah ada perbedaan? Nah, di sini dia layout lampunya menggunakan lampu halogen ya. Jadi di sini bisa jadi kekurangan dan juga kelebihan. Kekurangannya adalah tidak kekinian, dan juga penerangannya nggak cerah ya, kuning. Ya, tapi kelebihannya adalah jarak pandang lebih jauh dan juga mobil ini ya kan bisa tembus cahaya pada saat kondisi hujan deras. Sedangkan kalau LED tidak ya. Ini mungkin kelebihan dan juga kekurangan masing-masing kalau kita lihat bahas dari mulai bagian depan ya. Untuk grillnya di sini menggunakan hitam doff dan juga ada aksen garis-garis ya di bagian atas. Bisa dilihat ya grillnya. Jadi terkesan lebih sporty, gahar. Dan yang mana mobil ini memang dia penggerak mesinnya penggerak depan ya. Sehingga mobil SUV tapi dia punya suspensinya empuk nyaman ya. Biasanya kalau SUV kan ciri khasnya dia keras ya. Tapi berbeda dengan yang ada di mobil Rocky ini. Nah, selanjutnya kita lihat dari bagian samping apa sih kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki mobil ini. Yang mana kekurangan dan kelebihannya di sini sudah dibalut oleh over fender ya dari semua sisi dari depan ke belakang. Dan juga kelebihan mobil ini memang sudah diberikan lampu spion ya, dan di sini sudah diberikan tambahan talang air ya. Kekurangannya hanya di bagian peleknya, masih pelek pelek baja ya, belum sporty, yaitu pelek alloy wheel. Nah, ini mungkin kurangnya di situ aja sih. Jadi mungkin bagi Anda yang beli mobil Rocky tipe M ini mungkin PR-nya bagi Anda yang berjiwa sporty, ini aja sih mungkin yang harus ditambahin wheel dop atau dikasih wheel dop, atau mungkin bisa diganti yang alloy wheel ya, yang lebih sporty. Nah, untuk bagian sasis bawah memang sudah diberikan anti karat, pengeremannya sudah disc brake, jadi ini memang jadi kelebihan. Dan selanjutnya di bagian belakang sudah menggunakan tromol ya. Nah, kita lanjut. Dan kekurangan di sini memang belum ada protektor air di bagian bawah sini ya. Dan ini juga mungkin jadi PR bagi Anda. Kalau beli mobil ini harus ditambahkan. Dan selebihnya tidak ada penambahan di bagian samping ya. Jadi lengkap semua. Nah, kita lihat layout dari bagian spionnya.
sudah ada lampu sen jadi lebih aman, dan juga ada talang air di bagian kacanya. Dan mungkin bisa tambahan di sini kalau Anda mungkin ada lebih sporty lagi, tambahan aksen chrome di bagian bawah kaca ini yang memanjang ke belakang, dan bisa nanti ditambahkan ya di aksesoris pada saat Anda delivery. Nah, kalau kita lihat dari bagian belakang memang terlihat jelas gagah ya, dengan ada tambahan safik antena bagian belakang. Dan di sini untuk bagian spoilernya memang sudah menyatu dengan bodi ya, jadi terlihat kokoh. Untuk bagian kaca film dia menggunakan CPF1, dan untuk dia punya lampunya memang sudah menyatu dengan bodi ya. Jadi terlihat jadi lebih sporty mobil ini. Nah, kita akan lihat ke bagian center. Nah, untuk bagian center mobil ini layoutnya seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat dari bagian belakang mobil ini, yaitu terlihat ya kan kelebihannya sudah diberikan lampu HDML ya. Untuk bagian belakang lampunya sudah menggunakan LED atau halogen ya ini ya. Kita coba lihat, oh ya ternyata memang masih lampu LED halogen ya. Di sini halogen untuk lampunya, perpaduan halogen dan LED ya. Selanjutnya kita lihat di bagian belakang memang belum terdapat aksen chrome di bagian grill pembatas ya, atau grill bagian belakang ini masih warna hitam dop. Dan juga di sini bisa dilihat di bawah apa sih kekurangan dan juga kelebihan kalau kita lihat dari belakang ini. Memang kelebihannya memang sudah diberikan Proterra Protection dengan tambahan eksternal cutter muffler ya. Cuman memang kekurangan yang belum dimiliki oleh Rocky tipe M ini adalah belum terdapat sensor parkir belakang, tapi sudah diberikan kamera parkir ya, kelebihannya ya. Nah, ini mungkin kelebihan dan juga kekurangan kalau kita lihat dari baris belakang ya, atau bagian belakang. Dan juga dilengkapi ada logo Dual VVTi dengan untuk mobil ini ada logo Rocky-nya ya. Nah, kita lihat ke bagian bawah. Untuk bagian bawah layoutnya seperti ini. Oh, jadi sudah tertutup ya. Coba kita lihat untuk bagian dalam. Nah, ini layoutnya. Nah, untuk bagian dalam sini layoutnya seperti ini. Nah, ini ada well dop ya. Jadi well dopnya bisa nanti dipasangin biar nggak terlihat kosong. Yang saya suka dari mobil Rocky ini memang dari bagasinya luas banget. Jadi bisa buat muatan ya. Dan juga kelebihannya adalah di sini ban serepnya sudah ada di dalam, jadi lebih bersih, aman. Nah, cuman kekurangannya dia juga sama ya. Nah, untuk peleknya juga masih pelek belum alloy wheel ya, yaitu pelek kaleng atau pelek baja. Nah, kelebihan berikutnya dari mobil Rocky tipe M ini memang di sini sudah diberikan kaitan ya. Jadi kayak ada pengait, ada 4 ya, buat aman banget saat Anda perjalanan bawa travel bag atau muatan banyak, jadi nggak geser. Dan kelebihan berikutnya, kita di sini memang untuk baris kedua di sini bisa dilipat sampai 60 derajat ya. Ini kelebihannya dari mobil ini. Jadi tinggal nanti tuasnya ditarik sini, ini tinggal didorong ke depan dan itu sudah langsung bisa nutup ke 60 derajat ya. Dan ini mungkin kelebihan dan juga yang dimiliki oleh mobil Rocky tipe M ini. Kelebihan berikutnya adalah di sini sudah diberikan seat belt ya, ada 2 di sebelah kiri, sebelah kanan ada 2, dan juga ada hand grip 2 sebelah kiri, sebelah kanannya 1. Dan tak lupa di bagian belakang memang di sini ada tempat untuk ada lampu penerang ya, buat lampu. Nah, ini ada tempat kosong juga ya. Ini nggak tahu buat apa tempatnya, nanti Anda bisa tempatin ya. Atau mungkin kunci-kunci ya, atau bisa taruh di situ biar lebih rapi lagi. Coba kita lihat nanti ke baris kedua ya. Untuk baris kedua memang layoutnya seperti ini. Apa sih kelebihan yang ada dan juga kekurangan yang dimiliki oleh Rocky tipe M ini? Untuk warnanya memang sewarna body ya, jadi warna hitam dop, dan juga di sini ada armrestnya. Bisa dilihat ya, ada tempat penyimpanan laci kecil di atas. Untuk bawah cup holder ada 2, bisa untuk 2 tempat minum ya. 2 apa 1? 1 sorry.
Ada satu ya. Terus juga ada audio. Nah, kita lanjut ke bagian dalam. Untuk bagian dalam sini dia bisa untuk 3 orang ya, untuk baris kedua. Dan juga untuk fitur safety-nya bisa kita lihat. Nah, ini sebenarnya seat belt ada berapa ya? Coba kita lihat. Ini ada seat belt lagi baris. Ternyata seat belt-nya ini ada 3 ya. Sorry tadi kita ralat, jadi seat belt-nya untuk baris kedua kita ada 3 seat belt buat keamanan ya. Dan juga untuk ke depan ada 2, berarti ada 5 ya. Nah, di sini layout dari Rocky. Nah, seperti ini kelebihannya sudah diberikan lampu penerang. Kekurangannya adalah belum terdapat buat ngecas handphone. Nah, ini mungkin jadi kekurangan PR tambahan bagi Anda. Kekurangan berikutnya ini juga harus dilapisi oleh cover jok dan juga karpet dasar biar mobil Anda akan terkesan lebih bersih dan juga lebih gampang untuk membersihkan mobilnya ya. Selanjutnya kita lanjut ke baris pertama ya. Karena memang saya tidak melihat banyak kekurangan. Nah, kalau kita lihat di sini kelebihannya di sini juga di baris driver atau pertama di sini memang the warna hitam semua ya, tidak ada aksen warna chrome atau merah ya kan, silver seperti di tipe-tipe di atasnya ya. Di sini semua full black. Tapi semua hard cover ya. Nah, ini layout dari buat ngatur naik turunin kaca, buka pintu, handle. Yang saya suka di sini ada tambahan armrest yang cukup ya gagah ya. Ini jadi lebih nyaman kayaknya untuk buka pintu, untuk buka tutup ya. Ya, sebagai mobil SUV. Dan ini layout dari dashboardnya memang terkesan sporty dengan aksen warna hitam semua ya, layoutnya seperti ini. Dan yang saya suka dari untuk tempat duduknya ini, joknya kelihatan ya, jadi kayak ada tambahan samping seperti ini, jadi terkesan lebih nyaman lah ya pada saat kita touring, jadi lebih anteng lah ya duduknya. Nah, kita lihat ke bagian di sini bawah. Nah, kekurangannya adalah belum ada seat adjuster buat naik turunin tempat duduk ya, masih polosan. Dan ini adalah layout dari untuk buka BBM. Ini layout bawahnya buat untuk manual ya. Nah, ini kuncinya masih kunci immobilizer. Belum ada layoutnya kayak gini kuncinya. Sudah terintegrasi dengan immobilizer remote. Ini kelebihannya ya. Dan juga selanjutnya di sini ada AC, ada cup holder. Nah, ini bisa dibuka tutup, ini bisa jadi kelebihan ya. Cuma untuk fitur safety-nya belum ada ini ya, fitur safety di sini. Masih polosan. Selanjutnya kita lihat di bagian airbag. Untuk airbag atau di bagian saya bilang setir ya. Setirnya kita coba lihat apa sudah ada airbag atau enggak. Oh, ternyata sudah ada ya. Jadi fitur keamanannya sudah ada airbag tapi masih polos. Kekurangan dari setirnya belum ada steering switch dan juga belum ada tambahan untuk buat telepon. Masih polosan. Kita lanjut ke bagian dalam biar kita lebih jelas. Nah, coba kita hidupin layoutnya seperti apa kalau kita hidupin pertama kali. Dan saya sarankan untuk Anda yang beli mobil ini, kalau mau ngidupin juga harus tekan ini ya. Dia punya kopling baru di starter ya. Kalau enggak nanti mesinnya enggak hidup. Mesinnya enggak hidup tapi cuman akinya aja. Jadi hidup tapi enggak bisa engine-nya enggak nyala. Nah, jadi bagi Anda yang beli mobil ini ya, jangan lupa untuk injek dia punya kopling baru di start ya. Ini layoutnya dia menggunakan speedometernya, ada MID di bagian tengah, auto trip di ESP, jadi layoutnya seperti ini. Kita lanjut ke bagian head unit. Untuk head unitnya layoutnya seperti ini ya, layoutnya ada menunya, ada apa aja, ada radio, media, buat telepon, Apple CarPlay dan juga Android Auto ya. Untuk cara pengoperasian Android Auto dan juga Apple CarPlay saya sudah buatkan settingannya, cara penggunaannya di video sebelumnya. Jadi langsung tonton ya. Selanjutnya di bagian bawah di sini ada lampu hazard dan juga AC.
Untuk bagian bawah AC-nya sudah digital ya, bisa dibuat max ya, dan di bawah sini bisa dilihat bahwa ada buat ngecas juga ya, power outlet. Cuman kekurangannya belum ada buat USB ya. Nah, di bagian tengah sini memang sudah ada konsol boxnya ya, jadi seperti ini, jadi terkesan jadi nggak kosong, jadi lebih sporty. Dan di sini juga ada cup holder penyimpanan handphone atau mungkin barang-barang yang tipis-tipis lah di sini. Bisa juga. Ini juga kelebihan dari mobil Rocky ini ya. Nah, di sini juga ada hand rem, ada armrest juga, jadi nyaman saat perjalanan jauh. Dan armrestnya coba dilihat di dalamnya, ada konsol box juga. Nah, untuk bahan dari joknya juga menggunakan bahan pabrik warna hitam. Kita lihat di sini juga ada apa namanya, laci juga ya. Di bagian atas ini passenger juga ada fitur keselamatan airbagnya juga. Untuk cup holder di sebelahnya itu juga bisa dibuat buka tutup ya. Sun visor di sini sudah ada kacanya. Ini juga kelebihan dari Rocky tipe M ya. Untuk lampunya sudah keren banget ya, kelebihannya ini lampunya sudah modern. Di sini bisa dilihat fitur untuk ngelihat dia punya yang pakai seatbelt atau enggak ya. Coba kita lihat sun visornya, di bagian driver juga sudah diberikan kaca. Wah, keren banget nih. Jadi kalau teman-teman suka ngaca-ngaca enak banget. Ini adalah mungkin kelebihan yang dimiliki oleh mobil Rocky tipe M ini. Kekurangannya kalau saya bilang di depan sini cuman hanya di bagian setir aja, belum ada steering wheel dan juga belum ada buat buat telepon ya. Dan juga di bagian sini hanya terdapat power outlet di bagian kiri, belum ada buat USB. Ya, ini mungkin jadi kekurangannya ya kan, tapi bagi Anda yang lebih suka warna hitam, ini adalah recommended banget karena sudah menggunakan hitam semua nih ya. Jadi lebih keren lah, lebih gagah. Ini mungkin kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh mobil Rocky tipe M tahun 2022. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Like apabila Anda suka, dislike apabila Anda tidak suka, dan menurut Anda video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke sosial media Anda. Dan apabila Anda mungkin butuh atau mungkin Anda mempunyai ide, silahkan sumbangkan idenya. Kami akan siapkan videonya untuk Anda berikutnya yang tentunya ide itu ya bermanfaat ya. Jangan lupa silahkan komen, dan apabila dalam review saya ada kekurangan ya atau kesalahan, mohon untuk dikoreksi ya. Nanti kita akan perbaiki di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua yang ingin membeli Rocky tipe M tahun 2022. Untuk konsultasi pembelian mobil baru atau tukar tambah mobil lama, silahkan WA langsung di 0821 3253 1986 ya. Silahkan konsultasikan. Jangan putuskan membeli mobil sebelum konsultasikan mobil impian Anda, agar supaya mobil impian Anda sesuai yang Anda harapkan. Terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya.